Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini kami akan membahas seputar penyakit jantung koroner. Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu jantung koroner. Nah, jantung koroner adalah suatu penyakit gangguan fungsi jantung akibat berkurangnya suplai oksigen ke otot-otot jantung. Hal ini disebabkan oleh adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah koroner, atau biasa disebut sebagai aterosklorosis arteri koronaria. Baik, selanjutnya yaitu besaran masalah kasus pada jantung koroner. Riset menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner di Indonesia masih menjadi penyakit urutan nomor 1 yang memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan penyakit lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia berdasarkan estimasi jumlah pada jenis kelamin menunjukkan sekitar 352.618 orang laki-laki dan 442.674 pada perempuan. Berdasarkan usia, prevalensi tertinggi yaitu pada populasi usia 65-74 tahun, yaitu 3,6%, yang berarti bahwa di antara 100 orang, 3,6-nya menderita penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat menyerang siapapun yang belum menerapkan pola hidup sehat. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia menjelaskan studi baru yang dilakukan oleh The ARIC Community Surveillance Study 2018 mengenai pasien infark miokard akut atau IMA di Amerika Serikat. Penelitian dilakukan sejak 1995 sampai 2014 menghasilkan pernyataan bahwa penyakit jantung yang diteliti 30% telah menyerang usia muda 35 sampai 54 tahun dan insiden per tahun penyakit jantung tersebut menunjukkan peningkatan pada perempuan muda dibandingkan laki-laki muda. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa faktor risiko hipertensi dan diabetes dapat meningkatkan risiko penderita penyakit jantung di usia muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian dan penyebaran penyakit jantung koroner, yang pertama ada faktor usia. Faktor usia adalah faktor yang paling penting dan 80% dari kematian akibat penyakit jantung koroner terjadi pada orang dengan usia 65 tahun ke atas. Dengan meningkatnya usia seseorang akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner. Peningkatan usia berkaitan dengan penambahan waktu yang digunakan untuk proses endapan endokrin pada dinding pembuluh arteri. Selain itu, proses perapuhan dinding pembuluh darah tersebut semakin panjang, sehingga semakin tua seseorang, maka semakin besar kemungkinan terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua ada jenis kelamin. Nah, penyakit jantung koroner pada pria memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk menderita jantung koroner daripada wanita. Hampir setengah dari pria parubaya dan sepertiga dari wanita. Yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana pada penderita hipertensi ditemukan terdapat defek dalam regulasi pengendalian tekanan darah. Jantung dapat berkontribusi dalam terjadinya hipertensi melalui mekanisme cardiac output atau curah jantung karena aktivitas yang berlebih dari saraf simpatis. Yang keempat ada hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah tingginya kadar lemak dalam darah atau kolesterol. Lemak atau lipid adalah zat yang sebagai energi, berfungsi sebagai sumber energi untuk proses metabolisme tubuh. Yang kelima ada merokok. Merokok merupakan faktor terbesar yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Para perokok signatur mempunyai 2-3 kali untuk meninggal karena penyakit jantung koroner daripada yang bukan perokok. Seseorang yang merokok umumnya mengalami penurunan kadar HDL, sehingga risiko terjadinya penebalan dinding pembuluh darah meningkat. Keadaan ini pun bukan hanya dialami oleh perokok sendiri, tetapi juga oleh perokok pasif maupun orang di sekeliling.
Terakhir adalah riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga yang dimaksud adalah yang memiliki hubungan darah, misalnya ayah atau ibu, penderita dengan riwayat keluarga terkena penyakit jantung dan pembuluh darah lebih berisiko 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat keluarga. Nah, yang berikut pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung koroner. Ada beberapa pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung koroner. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, menjaga berat badan selalu ideal. Yang kelima, selalu menjaga tekanan darah. Yang keenam, selalu mengendalikan kadar gula darah yang ada dalam tubuh. Yang ketujuh, kurangi konsumsi alkohol. Yang kedelapan, mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter jika kita sudah mengalami gejala penyakit dari jantung koroner tersebut.